Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu asrafil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah pada kesempatan yang mulia ini kita selalu bersyukur kepada Allah karena sampai detik ini kita masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan, bisa menjalankan rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini. Semoga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Keduanya, salawat dan salam tak lupa semoga tercurahkan kepada harapan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia, manusia pilihan yang membawa manusia selamat dunia dan akhirat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang kali ini saya akan membawakan tema gadgetmu, surgamu dan nerakamu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh wallahu basirum bima ta'malun. Yang artinya sesungguhnya Allah mengetahui yang gaib di langit dan bumi, dan Allah Maha melihat yang kamu kerjakan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ada beberapa poin agar kita sebagai seorang insan, sebagai manusia bisa memakai gadget dengan bijak. Yakni pertama adalah gadgetmu ibarat pedang bermata dua. Hari ini atau saat ini gadget seperti candu. Mengapa demikian? Karena kalau kita ketahui gadget sudah menjadi kebutuhan orang, sudah menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan. Tapi hanya saja ketika itu seseorang hidupnya terus-menerus kecanduan dan HP, maka dia tidak bisa dengan HP sehingga kemana-mana harus butuh HP. Akhirnya apa? Akhirnya waktunya habis untuk HP. Sangat miris sekali kalau itu dipakai. Maka kita dalam hal ini harus bisa menggunakan HP dengan bijak, karena HP juga seperti pisau bermata dua. Ini bisa bernilai positif dan juga bisa bernilai negatif. Ketika positif bisa menjadi kegiatan untuk bisa mengisi waktu luang, mendengarkan ceramah, membaca artikel-artikel yang bermanfaat, kemudian bisa mengisi TikTok yang bermanfaat, tausiah dan sebagainya. Ketika negatif, bagaimana ketika seseorang itu menggunakan HP untuk hal-hal yang tidak ada gunanya, entah itu main game, juga tampil dengan tayangan-tayangan, melihat TikTok yang tidak ada gunanya, atau mengumbar aurat, sungguh sangat riskan, sangat rugi sekali. Makanya kita sebagai seorang muslim harus bijak menggunakan HP. Itu yang pertama, gadget seperti pedang bermata dua. Kemudian yang kedua adalah hubungan manusia semakin berubah. Kalau kita ketahui sekarang dengan teknologi yang ada sekarang, maka bisa dipastikan suasana sosial hubungan manusia dengan lainnya bisa berubah. Ada orang yang mengatakan jauh rasa dekat, dekat rasa jauh. Kenapa? Karena adanya HP. Sehingga katakanlah contoh misalnya, ada satu keluarga yang masing-masing punya HP. Ketika hidup atau ketika ada di ruang keluarga, mereka sama-sama megang HP, sehingga mereka tidak ada interaksi dengan satu sama lain, tapi sibuk dengan dunia sendiri-sendiri. Yakni apa? Dengan HP-nya. Maka itu adalah hal yang sangat disayangkan. Kenapa? Karena keluarga adalah tempat berkumpulnya satu sama lain untuk bercengkerama, untuk saling mengisi waktu luang, sehingga bisa saling fastabul khairat, untuk mengisi kebaikan dan lain-lain. Nah, kemudian yang ketiga adalah bahaya HP untuk kesehatan. Menurut penelitian, ketika orang menggunakan HP yang cukup lama, maka berakibat buruk pada kesehatannya. Mengapa demikian? Karena radiasi yang ditemukan oleh HP sangat buruk bagi kesehatan, terutama pada otak, kemudian pada pendengaran, dan apalagi juga pada penglihatan kita, yaitu mata. Maka apa yang kita
diberikan oleh Allah, maka kita harus jaga dengan sebaik-baik mungkin. Sehingga maka kita harus menjaganya dengan menggunakan HP dengan bijak, sehingga tidak ada namanya melampaui batas atau overdosis. Nah, kemudian ketika di samping itu, orang yang berlebihan HP ketika sudah digunakan apalagi sampai berlarut malam, maka bisa dipastikan adab tidur pun juga ditinggalkan. Entah itu mulai berwudu, berdoa, ditinggalkan. Kenapa? Karena terlelah melihat HP sampai tidur. Sungguh sangat sia-sia tidurnya kalau hanya seperti itu. Kenapa? Karena tidak dipakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika orang itu niat tidur dimulai dengan adab dan doa, insya Allah menjadi ibadah. Tapi kalau tiba-tiba HP dipakai sampai tidur, maka menjadi sia-sia. Sungguh sangat sayangkan kalau demikian. Kemudian adapun yang keempat adalah bagaimana remaja butuh pendampingan dalam penggunaan HP. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, sekarang adalah eranya digital. Apalagi semua orang, semua anak juga punya fasilitas HP. Maka sebagai orang tua, kita khususnya harus bisa mendampingi anak kita untuk menggunakan HP dengan bijaksana. Mengapa demikian? Karena itu untuk kepentingan anak kita menjadi anak sukses dunia dan akhirat. Walhasil, ketika ada kasus misalnya ada anak yang sudah kecanduan HP, tidak bisa diarahkan, apa yang harus kita lakukan? Maka solusinya kita harus ada pendekatan pada anak itu, pada anak kita, dengan sabar tentunya, dengan telaten, sehingga ada omongan hati dari hati ke hati, sehingga nantinya ada timbul rasa kepercayaan kepada anak. Kita sampaikan pada mereka bahwasanya keluarga tempat berlabuh yang sangat indah, keluarga tempat yang sangat berlabuh untuk bisa memecahkan masalah. Jadi ketika anak ada masalah, jangan ditinggalkan, tapi harus diselesaikan. Mengapa demikian? Agar anak bisa menggunakan HP dengan bijaksana, sehingga akhirnya nanti untuk berikutnya anak tidak lagi kecanduan HP. Sebagai penutup, marilah kita bersama-sama mengikuti pesan Rasulullah SAW yang berbunyi, yakni min husni islami mar'i tarkuhu ma la yukni, yang artinya tanda sempurnanya iman seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Sehingga pesan saya kepada pemirsa semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita gunakan HP untuk kebaikan, untuk mendulang pahala, apalagi di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah, penuh dengan obral pahala, sehingga kita bisa mengisi waktu ini dengan sebaik mungkin. Jangan sampai kita terlenakan dengan HP. HP itu ibarat juga seperti setan gepeng, maka harus dijauhi. Kita gunakan dengan sebaik mungkin. Insya Allah kalau kita lakukan, kita akan dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan surga Allah. Kenapa? Karena kita memperbanyak pahala, memperbanyak amal soleh. Tapi kalau kita memperbanyak kegiatan yang tidak bermanfaat, main game dan sejenisnya yang tidak ada manfaatnya, sampai lupa sholat, sampai lupa kegiatan amal soleh, maka itu sungguh rugi. Karena itu ada sebagai bentuk kita bermaksud kepada Allah, sehingga nanti kita bisa terjerumus ke neraka. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari hal yang demikian. Semoga kultum yang singkat ini bermanfaat bagi saya dan bagi para pemirsa semuanya. Kita termasuk orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah, petunjuk, sehingga menjadi orang istiqomah sampai nantinya mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sekian mbok saditan bersekalopo. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.